suara itu dari Tuhan. Saya Sudah keluar tahu. dari Tuhan. Apakah segala sesuatu yang keluar dari sumbernya menjadi sumber? Ya tidaklah, Bang. Makanya begini, Bu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi, Nah, sekarang kalau firman itu Allah- adalah Allah. Sekarang pertanyaan saya, seperti yang dibilang si Tasya, Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? jadi begini, Bu. Jadi kalau Saya Allah tidak nggak- tanya jadi begini, Bang. Saya tidak tanya jadi begini. Loh, Abang bukan- menyembah firman, Ya. Abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Karena firman itu adalah Bapa itu juga. Yang Abang sembah firmannya apa Bapanya? Nah, yang saya percaya, firman itu juga Bapa. Nah, Abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Di dalam keimanan saya Tritunggal, Ibu. Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? Bapa. Karena firman itu adalah Bapa. Iya. Yang Saya Abang bilang- sembah siapa? Bapa. Menyembah Bapa apa firman? Lah, tapi kan firman itu adalah Bapa. Iya. Nah, kenapa Abang nggak sembah firman? Kan firman itu sudah jadi manusia. Ya makanya Makanya nih Tung nih, aduh kacau juga Tung ini. ada firmannya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Nah, Tuhan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah, Nah. yang Abang sembah firmannya apa Bapanya? Ini pola pikirnya dulu, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Bang, bukan firman, Bang. Abang jangan menambahkan, Bang. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Dia, Bang, bukan firman, Bang. itu Coba Abang baca konteksnya deh. firman, Ibu. Itu konteksnya. Bang, Abang baca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah Dia dengan firman itu sama? Ya, gini Bu ya. Pada mulanya ada. Enggak, Bang. Baca Bang, dulu. Baca dulu. Apakah dia dengan firman itu sama? Sama. Sama. Yang Abang sembah Dia atau firman? Ya keduanya. Jadi begini. Abang sembah firman. Lah iya. Tunggu dulu, Abang sembah firman. Nah, Nah, ketika Yesus mengatakan, ya kan? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Firman mana yang diterima Yesus? Yesus firman Bapa. Berarti Bapa berfirman kepada Yesus. Loh, Yesus itu firman, Ibu. Aduh. Berarti firman menerima firman. Aduh, ya ampun. Mana Loh, jawab dulu. Firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang saya tanya, Bapa itu adalah firman. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Dan Ya. firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang firman menerima firman. Terus apa kata Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, Bang? Iya. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, Nah, makanya sekarang firman Oke, tunggu dulu. Sekarang firman mana yang keluar dari mulut Tuhan, Bang? ya kan Yesus Yesus lagi. berkata, Bu, aku berkata kepadamu. Apakah pernah juga Yesus Bapa berkata kepadamu? Saya nggak? bertanya sama Abang kok. Ya, makanya. Firman yang diterima Yesus ini firman mana? Itu Banyak adalah sekali. firman itu sendiri, Konteksnya. Yesus. Kalau Nah, Ibu firman Alkitab. sebentar, Bang. Firman menerima firman. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang mulut Tuhan mengeluarkan firman apa, Bang? Ya itu Yesus itu firman, Bu. Makanya dia bilang, Saya tidak tanya, Bang. Karena Yesus mengatakan dia menerima firman. Nah, dia menerima firman berarti kan mulut Tuhan mengeluarkan firman, betul? di mana Bu konteksnya Yesus menerima firman? Yohanes 17 nomor 8 ternyata nggak baca. Bacakan, Bu. Enak kali kau menanyakan sama saya kasih data, saya yang bacakan lagi. Mau dibantu nggak? Mau dibantu nggak lo Sando? Enggak, Mau dibantu nggak? Mana Mau datanya? dibantu nggak? Mau dibantu nggak lo Sando? Oh, mau. Apanya? Datanya yang Oke. tadi Bu sebutin. Apa pertanyaannya Kanora? Masalahnya nih Tidak. Kanora nggak mau diskusi sama saya. Enggak. Saya memang nggak mau diskusi. Losando pun juga kalau kepada Wanes dia akan kena. Itu ajanya. Kenapa? Enggak, bacakan Yohanes 17 nomor 8, Tasya. Nah, Apa itu ayatnya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan Sebab mereka segala menerimanya. firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku.
telah kusampaikan kepadanya. Makanya Yesus Pada mereka, kepada Iya. mereka, kepada Bani kepada Israel. mereka. Makanya Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bukan Bapa. Saya tanya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Kok aku berkata kepadamu? Makanya mereka, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Paham gak sih Bang? Sanda. Saya kira laso. Firman yang diterima Yesus ini firman apa? Ayo, jawab dong. Hah? Ya orang, Makanya jangan jadi tungtung. Memang tungtung itu membingungkan. enggak, aku nggak bingung. Ngapain bingung? Ya udah jawab dong. Dia udah jawab, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Kok firman yang diterima Yesus, sedangkan Yesus saja firman? Yohanes 17 nomor 8 tadi yang dibaca si Tasya ini apa sih? Berarti kok nggak nyimak ya Bang ya? Pada mulanya adalah firman, firman itu telah jadi manusia. Saya bilang Yohanes Udah jelas 17 nomor firman. 8, Yesus menerima firman. Abang Losando, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, Tuhan menyampaikan firman kepada Yesus, firman apa? Jadi haus saya Tasya. Firman apa Bang Losando? Ya karena berat juga lawan saya, Bu. Karena ibu pola pikirnya jauh. Hei, Ya udah, aku Kau bilang nanya berat. deh sama Tungtung. Boleh Kak? Aku tunggu nanya dulu sebentar ya. Tasya. Kau bilang saya berat. Pertanyaan saya ada nggak kau jawab nih? Ya orang pertanyaannya nggak bermutu. Nggak nyambung. Kau tanya lah Tasya. Oke, aku mau nanya loh Sando. Di dalam perjanjian lama ada kata firmanku, di dalam perjanjian baru ada kata firmanku juga Yesus katakan. Berarti apakah itu ada dua pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Nah, satu pribadi. Ya udah berarti yang dikatakan Yohanes 17 ayat 18 ini adalah Yesus itu sendiri yaitu Bapa. Dia mengatakan ini secara dagingnya ketika dia datang ke dunia dalam Yohanes 1 ayat 14, dia datang dalam tubuh jasmani seperti manusia, makanya dia mengatakan ini. Karena Tuhan itu roh, tidak mungkin dia mengatakan di dalam kedagingannya, aku ini Tuhan, karena Tuhan itu roh. Jadi mustahil untuk mengatakan bahwa dia itu Tuhan atau mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan karena dia itu berwujud daging begitu. Makasih ya. Iya, makanya jadi Wanes dong, jadi Wanes biar dikatain bidat lah sama Tungtung. Enggak. Aku percaya itu. Cuma aku nggak ada Nggak, masalahnya si Tungtung ini kan bingung jawabnya. Bukan Wanes atau apapun. Aku percaya. Memang karena firman Allah ya Allah. Kan gitu. Iya betul. Nah, yang dipertanyakan ibu ini itu sudah dipertanyakan dari zaman dahulu. Makanya Kayu salib ini manusia apa Tuhan? Loh, kan masih dipertanyakan lagi kan? Ya coba saya tanya dulu. Yang Kenapa? mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Ya, kan kita lihat itu manusia. Ya udah. Sama juga. Udah gantian lah pergi ya. Saya bilang Oke, bola makasih ya Losando ya. Iya, oke. Thank you. Iya, jangan jadi Tuntung, bingung. Jadi ketawain Muslim loh. Oke, aku kasih naik ya. Makasih ya, aku kasih turun dulu ya. Oke. Oke, salam. Jadi ini bagus juga ini sebenarnya untuk menyadarkan Tungtung karena ada Muslim di sini dan saya sebagai Kristen yang sejati. Saya bukan Kristen abal-abal. Salam. Salam. Iya. Kristen ya, Mbak? Ya, Kristen. Oke, Salam, silakan. Ibu. Iya. Percaya nggak Yesus itu Bapak? Kenapa? Percaya nggak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Iya, dia juga disebut Bapak. Dia juga Bapak. Oh, dia juga Bapak. Udah bagus dia. Silakan kan orang mau nanya. Ya. Siapa yang tahu mati masih di kayu ada salib pemahaman itu. tungtungnya Iya. gitu masih ada kan? Kakak ini gereja di mana? Itu aja dulu. Kenapa, Bu? Gereja di mana kakak? Saya Kristen Protestan, Bu. Tapi sekarang kan kita itu lebih banyak hidup dalam kebenaran aja, Bu. Berdasarkan Alkitab. Maksud saya kakak mengimani yang mati di kayu salib itu
adalah Tuhan, bukan manusia ya. Tuhan dan juga manusia, Bu. Jadi ada dua di situ. Tuhan sekaligus manusia juga, Bu. Jadi bukan Tuhan toh, bukan manusia toh. Kau mau lanjut Tasya atau saya Tasya? Ibu juga boleh, Ibu Nora juga boleh. Jadi ada dua natur berarti ya. Apa bedanya manusia jadi Spiderman atau manusia berubah jadi superhero gitu? Itu kan dua natur. Berarti kalau kamu membayangkan dua natur seperti itu, nggak bisa. Tuhan itu kan tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Itu jawabannya. Bukan manusia, tapi tubuh Tuhan. maksudnya begini. Tuhan itu kan yang pertama, dia kan roh. Ya kan, dia secara roh dan mempunyai tubuh fisik. Nah, Tuhan itu dia datang kepada manusia, datang dalam bentuk wujud dan rupa manusia. Tapi kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu dikandung dari Roh Kudus. Dia lahir dari daging, tubuh seorang wanita, tapi ingat dia dikandung dari Roh Kudus. Artinya dia awal mula dari tetap roh. Tetap roh. Jadi keilhalian dia tetap roh. Dia hanya mengambil daging dari Maria ini. Kenapa? Karena dia mau menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Ya, tapi dia tetap Tuhan. Daging dari Maria berarti ada darah campur darah dengan dari Tidak, manusia. Dia 100% dikandung dari Roh Kudus. Kita lihat dia punya firman. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Artinya secara daging, dia lahir secara daging, yaitu manusia yang penuh dengan kedagingan ini. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus, ingat itu baik-baik. Jadi ketika ia mati, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati? Salah satunya, kalau secara logika kita akan berpikir begini, mana ada Tuhan mau mati? Kakak, ia dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung Yesus ini Roh Kudus apa Bunda Maria? Roh Kudus di dalam darah Bunda Maria, Bu. Contoh, ini ada nggak ada Bunda, nggak ada darah loh. Dengar dulu. Tuhan Yesus itu tidak ada darah campur darah dari Maria. Tidak ada. Tapi istilahnya kandungan Maria cuma dipinjamkan aja. Dipinjamkan gimana pinjamnya? Maksudnya dari awal, dengar dulu kak. Nggak masalahnya diketahui Muslim ini kita. Iya, ini karena kita belum menjelaskan sampai detail, kita sudah dipotong. Jadi mereka terima sepotong-sepotong. Itu yang salahnya di situ. Maksudnya begini Bu Nora, izinkan kita menjelaskan kebenaran secara utuh. Baru Ibu boleh tahan. Oh, ini salahnya di mana? Ini kita belum menjelaskan sampai detail. Ingat Ibu, kebenaran firman Tuhan tidak boleh kita menjelaskan tidak detail. Harus detail dulu Ibu. Kalau nggak detail kita nggak akan ngerti. Kakak bisa diam dulu, kakak sebentar bisa diam. Nah, boleh. Kakak tadi menjelaskannya, dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi seolah-olah Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi. Bukan seolah-olah, emang itu firmannya Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bu. Yang mengandung Yesus itu Bunda Maria apa Roh Kudus? Dikandung, begini, ceritanya begini. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, contohnya kayak gini Bu, saya kasih lanjutan firman. Kita sebagai manusia, kalau hanya cuma lahir dari daging itu dari bapak dan mama, kita akan mati dalam kedagingan karena punya sifat daging. Maka dari itu kita harus lahir dari Roh Kudus juga. Supaya apa? Kita lahir baru dan kita ada buah Roh Kudus, Bu. Itu lanjutan dari firman itu, Bu. Jadi kalau kita cuma lahir dari daging, dari bapak dan mama kita, Bu, hidup kita nggak bakal masuk kerajaan Allah karena manusia penuh dengan kedagingan, keserakahan, sifat daging, banyak penipu, serakah, omong kosong itu namanya kedagingan. Abang lagi, Mbak. Maka kita harus lahir baru dari Roh Kudus. Kita Bu, bentar. Itu ibaratnya. Iya, bentar Bu. Kamu kan bilang bahwa kedagingan kita ini sebagai manusia itu adalah dosa, betul nggak? Iya, betul. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu manusianya. Karena yang saya bilang begitu, Bu. Justru kakak yang tadi kan kamu bilang ada dua natur, Sebentar. Tasya, Tuhan sebentar. bersama manusia, karena Tuhan sudah jadi manusia. Kakak,
Jadi Yesus tetap Yesus, dia juga 100% tunggu, manusia. Jangan dulu tengok Jangan bilang kepanjangan, dia Kak. 100% manusia, nggak ada Di sini Tuhannya. bukan Jangan podium bilang gereja, Kak. Tuhan nggak ada Sebentar, Kak, manusianya. sebentar. Kakak Iya, baca kitabnya ya? salah. Kakak nggak Ya, baca Bang, Ibu. kitab ya? Justru Yesus saya baca, dikandung saya atau menjelaskan kasih ibu yang salah paham. ya makanya Bu. diam Ibu dulu, harus Kak. mengenal kebenaran dari Ibu akarnya. kakak diam Kita dulu, kalau mau Bro. kasih tahu Kakak kebenaran, diam tahu dulu. dari akarnya, Bu. Sebentar, Iya, Kak. diam. Dari rantingnya nggak bisa. Ganti-gantian dulu, Bu. Gak bisa, Ibu Novi ini pakai headset dulu, Kakak, biar Kakak bisa mendengarkan suara kita. Jangan Kakak saja yang mau ngomong. Saya dengar, Bu, hanya karena Ya masalah makanya kita diam begini, dulu, Bu. Diam dulu, Bu, kasih Iya, makanya orang saya kita ngomong dulu, Bu. Kita kalau mau menjelaskan kebenaran, Nah, Bu, diam dulu. itu harus dari Diam dulu, Bu. akar, Bu. Kalau kita langsung Ibu. copot ayat Aduh, nggak bisa. ya Allah. Ngomong tentang kerajaan Allah harus kasih tahu Ibu, dari diam akarnya. dulu, Ibu. Iya, iya. Diam dulu. Gantian dulu, lo. Gantian. Oke, Bu Nora, Ibu silakan. tidak baca, Ibu tidak baca. Ibu mengatakan katanya Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada yang mengandung, tidak ada Roh Kudus mengandung Yesus, Bu. Makanya Saya Ibu makan diam, saya tunjukkan baca. ayatnya. Ibu Saya mau, bacakan kitab Ibu, makanya Ibu diam. Saya mau tunjukkan Protes ayatnya, aja. betul. Saya tunjukkan ini datanya coba sama kakak Ibu. baca. Makanya Kalau Yesus dikandung diam. dari Roh Kudus. Oke, saya Ya. lihat ya. Yesus tidak dikandung, yang mengandung itu adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang mengandung Yesus itu adalah Maria, Bu, bukan Roh Kudus mengandung Yesus. Sejak kapan Roh bisa mengandung Yesus? Gimana Ibu ini? Yang melahirkan itu Bunda Maria, masa mengandung pula Roh Kudus? Saya baca tuh di dalam Matius 1 nomor 18. Ibu baca tidak? Bu, Ibu merocos saja terus. Ibu mengatakan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus itu adalah Bunda Maria, Bu. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan Yesusnya yang dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh bisa mengandung manusia, Bu? Gimana Ibu? Nah, itu yang pikiran Memberitahu. Ibu tuh piciknya di situ, Bu. Makanya saya mau Loh, saya menjelaskan baca itu Matius sudah 1. potong. Kasih coba kau yang Gini, baca, Bu, kasih. maksudnya Nanti gini. Udah diam Iya, dulu. jadi gini, Saatnya saya Ibu, bicara. Ibu diam dulu. Ibu dengar dulu, Bu. Yesus dikandung dari Roh Kudus itu bersifat roh, bersifat Tidak daging lahir ada. dari Maria. Maria mengandung Nah, dari yang Roh tadi saya Kudus sudah itu sebutkan tadi, maksudnya. manusia Makanya tidak diam boleh dulu hanya lah, lahir Ibu. dari Tasya, daging, tolong tapi lah. harus Jangan lahir kita dari Roh debat Kudus kusir begini. juga. Diam Nah, dulu, Yesus juga diam dulu. begitu. Lahir dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang melahirkan. namanya roh ini tidak bisa Ibu hanya ukur saja hanya dari kandung daripada. Ibu, Kalau Ibu. bilang Saya Yesus baca hanya lahir Matius dari 1. kandungan Maria, berarti Yesus ini Tasya deh. 100% DNA Diam diambil dulu, dari Yesus. Tasya. Ya, diam dulu, Bu. Diam satu-satu, Bu. Yesus ini DNA-nya tahu nih 100% orang dari ini. Roh Kudus, makanya dia disebut sebagai Diam Allah, dulu, Bu. Dia hanya Ibu. lahir saja dari Maria. Diam. Aduh, ganti-gantian, Bu. Jangan ngerocos Ibu, gitu. diam dulu, Nanti Ibu. diturunin lah. Ah. Enggak tahu. Enggak apa-apa, turunin saya karena saya lagi kasih sudah, kebenaran. Enggak gini loh, Sama Bu, orang gini, nggak tahu Bu. Kan kebenaran. Ibu tadi berkata gitu, Roh Kudus mengandung Yesus. Padahal itu tidak ada gitu. Yang ada Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Ini, terbalik, Ibu. jangan dibalik-balik begitu maksudnya. Ibu. Iya, Jadi memang Maria ini sebenarnya mengandung begitu. dari Roh Kudus. Dia memang Ibu digandung tadi oleh Roh mengatakan Kudus. Roh Kudus mengandung Yesus. Gimana Ibu ini? Kan tadi saya bilang dia dikandung oleh Roh Kudus, Ibu. Siapa Lahir yang dari dari- anak darah Maria. Siapa? Bu, Roh Kudus. Kan saya sudah bilang lahir dari dengar, anak Bu. darah Maria, Bu. Tapi dikandung oleh Kau Roh Kudus. mengatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Tidak begitu, Bu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan Yesusnya dikandung dari Roh Kudus. Apa bedanya, Bu? Itu cuma Beda beda lah. kalimat aja, Bu. Itu Beda nggak ada kalimat. bedanya. Dikandung Beda dari Roh kalimat, Kudus, beda artian. lahir dari Maria. Aduh, Itu pusing Beda saya. kalimat, sama, Bu. beda Nggak ada artian, Bu. bedanya. Itu botrek saudara-saudara. Sekarang Ibu, coba Ibu. Dia Tolong dikandung siapkan dari Roh Botrix. Kudus. Pertanyaan saya, tadi saya tanya, dia ini siapa? Yesus. Apakah Roh Kudus mengandung Yesus? Memang Roh Kudus itu dia ikut peran ambil bagian di dalam Saya tidak kelahiran tanya, Yesus. saya tidak tanya. Saya tanya, apakah Roh Kudus mengandung Yesus? Itu secara roh itu bahasanya begitu, Bu. Tapi secara roh dia Di ada mana bersama-sama secara roh? dengan Kamu Yesus. baca di dalam kitab apa, Bu? Yang Ada, Ibu, di benar dalam Maria, Alkitab itu. ini Maria mengandung dari Roh Kudus itu yang benar, Nah. bukan Roh Kudus, karena Roh itu kan nggak mungkin hamil gitu loh. Ini bukan masalah. Enggak, masalahnya kamu bikin kata-katanya salah.
Jadi Ini bukan masalah hamil, tapi makanya Enggak, kita sudah kasih contoh tuh, misalnya kita sebagai manusia. Kalau Enggak, kita hanya begini, lahir gini. secara daging, Enggak, kita kan gini, penuh gini. dengan kedagingan. Maria Kita harus lahir baru oleh Roh mengandung Kudus. dari Roh Maksudnya Kudus itu maksudnya betul. firmannya ke situ. Enggak, memang Kalau Maria kita cuma lahir mengandung dari Roh bapak Kudus sama itu ibu, betul. kita penuh kedagingan. Tidak mau, itu udah Dia banyak bukan dosanya. Aduh, Bu. udahlah, ini Makanya kita Mbak harus lahir turun dulu baru lah ya Mbak dari ya. Roh Kudus. Oke bukan oleh Mbak, makasih ya. Terlalu ngerocos gitu, nggak bisa kok diskusi jadinya. Maaf ya, aku turunin. Jadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus yang membentuk daging gitu lah, daging yang kudus untuk korban penghapus dosa. Itu baru benar. Dia dikandung dari Roh Kudus, makanya saya tanya. Jadi masalahnya Roh Kudus kan nggak bisa hamil masalahnya. Mana sih ceritanya? Selamat siang. Jadi makanya ini banyak Kristen-Kristen memalukan gitu kekristenan itu sendiri. Jadi saya hadir di sini untuk meluruskan Kristen yang sejati. Ya, agamanya apa Bang? Kristen. Oke, bisa open cam? Boleh. Iya, silakan. Coba ajukan naik. Ya, saya ini sebagai Kristen sejati ya, bukan Kristen abal-abal apalagi tung-tung. Nah, kalau Kak Nora ini kan Muslim. Oh iya. Iya, jadi silakan. Terima kasih kasih kesempatan untuk naik nih. Ya, bisa open cam dulu nggak? Biar enak. Ya. Bisa tuh, udah ada undangannya tuh. Udah? Belum bisa ya? Iya, mana? Udah nih, udah aku kirim undangannya nih. Di bawah. Di Oh, bawah iya. dibilang, Tunggu, wow, saya ganteng dulu. banget. Hah? Kamu mau meluruskan Kristen sejati, tapi kenapa harus ada Nora Ritwana? Ya, maksudnya biar ini kalian itu tung-tung memilih. udah sadar. Lagian memilih mau diskusi sama saya apa Tasya, kan gitu, terserah gitu loh. Iya, saya kan orangnya toleransi lah. Kalau Tungtung mau naik juga, saya buka juga. Jadi sama-sama Muslim mau nanya sama Tungtung, Muslim mau bertanya sama saya, boleh. Saya tidak melarang, gitu. Oke Pak, silakan mau nanya sama siapa? Sama Kak Nora atau saya? Ya, dengan Bu Nora dulu lah. Oleh, oke, silakan. Nah, silakan. Ya, terima kasih Bu Nora untuk kesempatan naik ini. Rupanya seru juga ya, asik juga untuk didengarkan, untuk ditonton, untuk dicermati, diperhatikan. Karena sepengetahuan saya sih terlalu banyak, udah tahu banyak yang paham Bu Nora ini dengan Alkitab. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bu kok bisa nggak percaya dengan Tuhan Yesus gitu Bu? Bagi kami adalah utusan, Bang. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Apakah mungkin Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan? Yesus berdoa pada waktu di Taman Getsemani. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan, dan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu-satu Tuhan yang harus kita sembah. Yaitu siapa? Tuhannya dia, Bapa, tempat dia meminta. Oh iya. Tapi kalau menurut saya itu utusan Yesus itu kan utusan sebelum lahir. Utusan itu dari sebelum lahir utusan. Jadi beda dengan utusan-utusan nabi-nabi maupun dengan utusan-utusan orang-orang lain, itu beda. Jadi Begini Bang, begini Pak, kalau di dalam Islam yang namanya utusan, Yesus juga mengatakan, tadi yang kami bahaskan, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Iya. Nah, dan dia sudah menyampaikan firman. Iya. Orang yang menerima firman itu disebut nabi dan rasul. Oh iya. Dan wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Nah, Yesus siapa pengikutnya? Yaitu Bani Israel. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Iya. Di dalam Markus Yesus juga mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hai Bani Israel." Ketika Yesus menerima firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tertuju kepada siapa? Kepada Bani Israel. Pernyataan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, saya tidak pernah ada temukan di dalam Bible. Kalau Anda membawanya dari terjemahan di dalam tahun 2011 Seleber, di sana dikatakan Tuan, junjungan, bukan Tuhan. Tetapi ketika direvisi TB1, TB2, kenapa Tuan menjadi Tuhan? Iya, iya. Seperti itu. Saya cuma minta sebenarnya begini simpel loh Bang. Di dalam Islam, Toha ayat 14, Allah di situ memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya. Terus, Allah tidak memperbolehkan makhluk yang diciptakannya itu menyembah selain daripada Allah. Di dalam hukum Taurat pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan di situ apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kami itu tidak boleh menyembah lebih selain daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang Bapak. Bisa saya bantu jawab nggak? Enggak, Tasya. Ini kan antara saya dengan dia, Tasya. Lu lucu pula. Lu Nggak, masalahnya ini meluruskan Nggak. kekristenan gitu. Kamu meluruskan kekristenan, sementara Bapak ini nanti tungtung, kalian yang saling bentrok. Begitu loh. Jadi sebentar dulu, mute dulu. Oke. Nah, sekarang coba Bapak tunjukkan perkenalan diri dari Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan, itu ada, gitu loh. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Nah, Yesus juga mengatakan Tuhan itu adalah Esa. Itu ada di dalam Markus, di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Ingat Pak, ya, ingat. Tidak mungkin kita katakan dia presiden kalau dia tidak dilantik menjadi presiden. Tidak mungkin Tuhan tidak mau memperkenalkan dirinya kalau dia ingin disembah. Ketika dia menciptakan makhluk, dia harus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Nah, kepada siapa dia memperkenalkan dirinya? Kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini wajib menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang Bapak tunjukkan sama saya. Satu data saja Pak, yang membuat saya itu harus menyembah kepada Yesus. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan legitimasinya harus dari Bapak itu sendiri. Kalau Allah mengatakan, turuti dan patuhilah rasul-rasul yang telah kuutus kepadamu, itu ada dalam Al-Quran. Karena Rasul dan Nabi itu penyampai wahyu, penyampai risalah, penyampai syariat. Nah, sekarang di mana? Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sementara dia menerima firman dari Tuhannya. Silakan Pak, sebentar Tasya. Pak Misael dulu menjawab. Ya, Ya, ayo Pak. kalau memang ayat-ayat dinyatakan seperti itu, memang saya belum begitu paham mengenai Alkitab. Saya hanya belajar dari pengetahuan dari tentang orang-orang yang sudah tahu dan bagaimana menyampaikan dengan saya. Tapi yang kalau untuk membahas soal sana nanti terjadinya kan seperti kayak Ibu tadi itu. Jadi kita nggak pengen lah artinya. Enggak, kalau Ibu tadi itu Pak, dia tuh ngerocos, dia tuh udah salah ngomong. Coba lah, dia bilang Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengandung manusia? Yang benar, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam rahimnya Bunda Maria, itu yang baru benar. Betul nggak Tasya? Nah, dia sudah salah ngomong, tapi Jadi gini, aja. saya bisa bantu jawab ya. Bapak ini kan nggak ngerti. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Nah, masalah kalian berkata itu adalah hanya revisi-revisi atau terjemahan yang salah. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus juga itu Tuhan. Kenapa? Karena dalam Wahyu 17 ayat 14 di sini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia
dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kenapa disebut Tuhan? Karena ketika datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu gelar yang tertinggi di antara manusia. Tapi Tuhan itu adalah gelar untuk Sang Pencipta. Tuhan itu hanya ditujukan kepada Sang Pencipta yang ada di surga. Dia berwujud roh, dimensi roh ya. Karena Tuhan itu roh. Ketika datang ke dunia di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Jadi tidak ada yang salah. Yesus itu mau disebut Tuhan atau Raja atau Nabi atau hamba utusan, dia tetap Tuhan itu sendiri. Begitu Bang. Cuman itu kan Tuhan itu kan gelar itu kan. Iya gelar. Gelar ketika dia datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani. Gitu. Jadi nggak usah bimbang-bimbang lah. Lanjut dulu Tasya. Kalau Lanjut dulu Tasya. Aku mati lampu. Lanjut dulu aku. Oh iya. Lampu. Oh iya. Jadi kalau begitu Bang. Ya, kalau sama-sama utusan. Enggak, jadi kalau orang Islam kan bilang Yesus itu utusan, betul. Dia bukan utusan doang, dia memang nabi, dia juga utusan, dia juga raja, dia juga hamba, dia juga anak manusia. Segala gelar-gelar yang ada di dunia ini tuh Tuhan Yesus punya gitu. Jadi tidak ada yang salah. Kalau ada orang berkata Yesus itu cuma utusan, gitu. Ya. Nggak apa-apa, karena memang dia utusan ketika datang ke dunia ini. Tetapi dia juga Tuhan, begitu. Enggak Mengerti ya, Pak? Ya mengerti, saya paham soal itu. Cuman kan kita bandingkan, walaupun siapapun yang menjadi utusan, kan utusan itu tidak ada yang seperti Yesus. Bahkan yang Betul. lain Beda. kan jauh sangat beda, itu loh, beda. Jadi mana utusan yang bisa dipercaya, mana utusan walaupun nggak statusnya bukan utusan, tapi mengaku sebagai utusan kan bisa juga, karena perilakunya itu nggak bisa buat contoh, buat teladan, bahasanya kan gitu. Karena banyak hal yang kurang kita. Tasya. Iya. Tasya. Iya. Nah kan kalau misalnya ada yang apa, ini apa? Aku karena mati lampu, aku pakai jaringan data, jadi agak lelet sedikit. Tapi saya monitor ya. Tapi saya Oke monitor. Kak. Iya. Ini agak lelet ini. Iya Kak. Oke, Jadi Kak, ya. Bapak percaya nggak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Kalau Yesus itu Bapa atau anak, yang jelas kan di situ tidak ada ketentuan. Percaya dengan Bapa, kamu tidak selamat, dan kamu Ada. Dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ya. Jadi Bapak ini harus percaya bahwa Yesus itu adalah Bapak itu juga. Tetapi ketika turun ke dunia, dia juga disebut sebagai anak. Begitu. Ya. Jadi jangan bimbang lah kekristenan itu ya. Karena banyak sekali orang yang dari Tritunggal ini murtad. Makanya di sini hadir nih sebagai orang yang muslim bertanya-tanya, membuat menyadarkan saya ini yang menjawab. Gitu. Ya kalau posisinya saya sekarang sih memang Tritunggal, tapi kan kita percaya sama Yesus sama Bapa itu, karena Bapa dan Anak itu dengan Yesus itu tidak bisa terpisah. Tapi kalau memang banyak ada orang-orang Tritunggal banyak murtad, itu mungkin kan pendalaman ilmannya kan itu tergantung pendalaman imannya dia sendiri, nggak mampu. Enggak, gini, Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Ketika datang ke dunia ini ya dia Bapa itu sendiri. Bapak itu sendiri. Oke Bang, makasih ya. Gantian lah ya Bang. Oke, gantian ya. Ya, makasih ya. Ya, salam. Halo. Ya, jadi jangan bingung-bingung ya buat Kristen yang Tritunggal gitu. Yesus itu adalah Bapa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Siapa lagi nih yang Tritunggal ini? Jadi di sini bagus juga sih, ada Muslim juga, jadi Tritunggal juga jadi nyadar juga ya. Halo. Halo Kak Tasya. Iya, Kristen kah? Islam Kak. Ngapain naik Islam? Mau nanya apa sama saya? Mau nanya Kak Tasya. Iya, silakan. Mau nanya kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Kenapa bukan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah yang dianggap Tuhan? Sejak kapan Adam jadi nabi? Nabi Adam.
Hah? Sejak kapan Adam jadi nabi? Itu kan Kamu tahu nggak tugasnya nabi itu apa? Membuat manusia-manusia itu bertobat, membuat manusia-manusia itu datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada nabi, itulah disampaikan kepada umat-umat yang apa saat itu yang ada. Mana dia? Kenapa turun? Waduh, Kanora, ini teman kalian ini Muslim juga tidak bisa jawab pertanyaan saya. Mana dia? Nabi pertama itu adalah Nabi siapa ya? Kalau Adam itu bukan nabi, dia manusia pertama. Abraham juga bukan nabi, dia itu adalah bapak segala bangsa. Selamat siang Daren. Selamat siang. Ya, Kristen atau apa ini? Ya, lama ya aku tadi nungguin ya. Ya, Kristen atau apa aku ini? Dari Kristen. Oh, Kristen. Bisa open cam nggak? Kristen. Bisa open cam nggak? Mungkin kayak bisa, tapi nggak apa-apa ya, aku izin gini aja ya, soalnya aku di pinggir jalan ini. Iya ya, nggak apa-apa. Percaya nggak Yesus itu adalah Bapa? Hah? Yesus adalah Bapa. Iya. Yesus adalah Bapa. Percaya nggak? Dikatakan di mana kalau Yesus itu adalah Bapa? Oke, Filipi 4 ya, ayat. Ini aku sambil karena kan ini ya, kita sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi ya saya berharap jangan terjadi seperti di Kejadian 3 ya. Apa itu? Ya. Jadi gini, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Di ayat yang ke-10, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, gitu. Kalau kita ngelihat, kalau dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, secara keilahiannya, ya saya percaya. Tapi kalau secara kedagingan daging itu secara manusianya, aku rasa beda ya. Kalau secara ilahinya sih saya percaya. Jadi gini, Tuhan itu kan roh. Ketika turun ke dunia ini, dia menyatakan diri sebagai manusia, betul nggak? Memiliki daging. Ya, betul. Nah, daging ini hanya untuk korban penghapus dosa saja sebenarnya. Iya. Jadi kita jangan melihat dagingnya, karena daging ini cuma hanya korban penghapus dosa. Jadi kita lihat ini adalah roh, wujudnya dia sebagai roh, karena Tuhan itu adalah roh. Begitu. Ya, benar. Tuhan itu adalah roh. Tetapi kalau secara keilahiannya, ya saya percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena sang Bapa itu kan tadi saya juga mendengar ya bahwa Bapa itu tidak ada yang bisa melihat dan tak terlihat ya. Iya, jadi yang disalib itu yang mati siapa? Itu manusia. Hah? Jadi manusia Yesus sebagai manusia. Aduh, jangan manusia lah. Jadi kamu lihat harusnya gini, tubuh Tuhan yang disalib. Benar, ya tubuh Tuhan itu kan manusia kan, daging kan, benar kan? Beda dong, kalau manusia nanti orang Muslim ketawain kamu, ini masalahnya. Bukan, kita kalau membahasakan gimana ya, manusia ini kan terdiri dari apa ya, ada daging kan, makanya di Yohanes 1:14 kan dikatakan menjadi daging kan. Iya betul, tapi jangan kata manusia lah, jadi kata tubuh Tuhan saya ikutin, aja. Oke, saya ikutin tubuh Tuhan. Iya, masalahnya kan orang Muslim ini kan tidak mengerti ya, kalau kata manusia nanti dianggapnya. Iya, gitu. Saya paham, saya paham. Iya, jadi yang mati di atas kayu salib adalah tubuh Tuhan, itu baru benar. Ya, tubuh Tuhan itu betul, apa? Ketika dia datang ke dunia ini memiliki rupa seperti manusia, kan begitu? Ya kan? benar, benar. Iya, begitu. Apalagi mau ditanya. Saya setuju. Cuma ya, Kanora, ada yang mau ditanya Kanora? Aku nih sepertinya gini ya, aku lihat sih sepertinya di sini narasumbernya juga kayaknya mengerti Alkitab lah, hafal ayat-ayat Alkitab hafal.
Cuma Iya. sebenarnya udah pada tahu semua ya isi Alkitab itu seperti apa, sudah pada tahu semuanya. Itulah makanya Iya, tadi saya betul. bilang jangan sampai terjadi seperti di Kejadian 3 ya. Kalau menurut aku gini, siapakah Yesus itu kan sudah jelas juga dikatakan di Ibrani ya. Di Ibrani 1 itu kan udah jelas siapakah itu Yesus gitu. Makanya saya sebenarnya juga sepakat dengan host ya bahwa yang mati itu adalah tubuhnya Tuhan ya. Iya, Saya tubuh juga sepakat Tuhan. sebenarnya itu. Karena Iya, ya jadi memang kalau kita mengatakan kemanusiaannya, berarti kan ada ya dua itu natur. bahasa kita sebagai orang awam gitu kan. Iya, bahasa tungtung lah itu, bahasa tungtung. Ya saya Nah, nggak boleh. nggak bisa Iya. mengatakan tuntung atau siapalah gitu kan. Intinya kita orang-orang yang masih pemikirannya ya maaf ya, bukannya mau ngatain siapa-siapa, tapi ya masih menengah gitu loh. Jadi Iya, bahasanya biar betul. dipahami sama sesama kita yang pikirannya masih belum, ya maaf ngomong ya, saya juga masih rendah pikiran saya ya. Itu. Iya, jadi yang mati itu adalah tubuh Tuhan. Kanora ini nggak mau nanya, lagi mati lampu dia. Jadi begitu bang. Jadi Ya. kalau abang ditanya sama Muslim, ya ditanya, Yesus itu Bapak? Iya Bapak. Aku kalau ditanya gini ya, saya habiskan ditanya apakah Yesus itu Bapa? Ya kalau secara keilahiannya ya oke, saya setuju. Tetapi kan setelah Yesus bangkit dari kematiannya dengan tubuh sempurna kan dia duduk di sebelah kanan Bapa ya, di sebelah kanan Bapa. Artinya Bapa itu kan dia tuh bersemayam di apa ya namanya, di tempat yang terang yang tak terhampiri ya, sehingga Iya. tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Itulah katanya. Makanya dia datang ke dunia ini dalam bentuk Ya, tubuh seperti kita. itu kan Bapa menyatakan dirinya itu seperti apa, bentuknya seperti apa melalui Yesus Kristus itu. Itu makanya Iya. nanti waktu pas kita ke surga pun nanti kita nggak bisa melihat Bapa, yang kita lihat kan hanya Yesus gitu. Iya. Kak Nora ini mau nanya, Kak Nora. Mati lampu dia. Ya nggak apa-apa. Jadi Aku sih sebenarnya gini. udah menyimak ya, aku udah menyimak kayaknya di Bunda Nora ini. Iya. Ya, Jadi gini Kak sangat Daren, hafal. banyak orang Tritunggal ini Kristen, terutama Kristen menyatain saya itu adalah bidat penyesat gitu, karena mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa. Iya kalau Jadi- kalau dari pribadi saya seperti yang saya katakan tadi ya, secara ilahinya ya saya setuju, tapi kalau secara apa yang tadi saudara katakan tubuh ya, secara tubuhnya ya beda. Ya memang beda kalau tubuh jasmaninya, Iya. karena tubuh jasmani itu kan untuk korban penghapus dosa aja. Iya, Ketika di atas ya kayu sebagai salib ya pengantara kita sudah dengan selesai. Bapa. Iya. Iya, makanya dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi dia mengatakan tuh bahwa dagingnya itu sebenarnya untuk korban penghapus dosa aja Ya, gitu loh. ya, Bahwa dia benar, mengatakan benar. Tuhan itu adalah roh dan dia ini adalah roh itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya benar. Gitu. Ya saya sebenarnya sih dari Tritunggal juga, tapi saya membenarkan apa yang dikatakan di Alkitab. Enggak Jadi memihak pemahamannya ke berarti ini bukan atau Tritunggal sana. kamu. Ya aku nggak tahu namanya apa, karena kan saya kalau dibilang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan apa? Namanya Kalau Yesus dibilang- toh. Jadi Bapa, Iya, Anak dan benar. Roh Kudus Bapa, Anak, yaitu namanya Yesus itu Yesus. sendiri. Betul Benar, nggak? namanya Yesus. Iya. Karena kan Kalau dikatakan- Tritunggal begini, Pak. Kalau Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Allah yang Esa. Jadi Ya, Allah Tritunggal mereka. Kalau Ya kan Tritunggal karena itu. di Alkitab itu kan di Bapa itu kan disebutnya Allah kan. Jadi mereka ya menyebutnya itu Allah itu. Iya, tapi kan salah pemahamannya begitu. Ya itu kan ya entahlah, aku nggak Iya. bisa menyalahkan juga karena memang di Alkitab tertulis seperti itu. Iya, ya, Kak. Siapa panggil? Siap. Suaranya putus-putus. Dibuka Suaranya mute-nya dulu, putus-putus. mute-nya buka. Makasih Daren ya. Ah, Kalau udah. Daren menyetujui pernyataan dari si Tasya bahwa dagingnya itu hanya digunakan hanya untuk penebusan dosa. Jadi waktu dia makan, minum, nah ini yang makan minum ini dari mana? Bukan kedagingannya. Si Daren ya saya tanya, Tasya. Dan ya saya tanya. Iya itu kedagingannya. Ya itu seperti dalam Ibrani ya. Harus bisa dibantu aja Ibrani 2 ayat 14 ya.
Bisa tolong dibantu ya, Ibrani 2 ayat 14. Ya, tubuh jasmaninya. Kan dia datang kan Yohanes 1 ayat 14. Iya, Firman itu benar. telah turun menjadi daging. Iya, Jadi benar. makanya Makanya bisa. ya makanya seperti dikatakan di Ibrani 2 ayat 14, ya itulah Yesus itu seperti itu. Iya. Oke, apalagi Kak mau ditanya? Ya enggak sih, sebenarnya aku tadi tuh pas tadi scroll pertama tadi sebenarnya aku mau bantu itu loh, siapa tadi yang bapak yang pertama tadi yang katanya diturun itu. Oh iya iya. Ya tadi sebenarnya aku mau bantu, tapi kan sudah bantu jawab ya sudah gitu kan. Kan saya Tapi aku- Kristen juga, Ya, saya bukan Muslim, ya. gimana sih? Ya tahu lah, saya sudah tahu juga. Oh iya. Ya. Makanya aku tadi Ya udah, nungguin Bang. kok nggak nanya, ya sudah lah, aku turun gitu aja. Oke Bang, makasih ya. Ya oke. Karena abang udah imannya udah benar ya udah gitu. Kalau saya carinya tungtung, yang tungtung akut dia. Ya kalau saya tuh mengikuti apa seperti yang dikatakan